kasus premanisme. Ini yang terbanyak, sebanyak 26 orang berhasil kami amankan, karena memang di awal kami sampaikan bahwa operasi ini menitik beratkan terhadap aksi-aksi premanisme yang memang merusakkan masyarakat. Rilis terkait hasil pelaksanaan operasi Pekat Progo 2025 yang sudah dimulai dari tanggal 1 dan rencananya akan berakhir tanggal 10 Mei 2025. Adapun yang mendasari pelaksanaan operasi ini, karena ini sifatnya operasi kewilayahan ya, jadi karena memang akhir-akhir ini kita melihat ada dinamika peningkatan kasus-kasus terkait penyakit masyarakat, termasuk juga kasus premanisme. Jadi dalam operasi Pekat tahun ini, sasaran utama kami adalah terkait aksi-aksi premanisme. Kemudian penyakit masyarakat lainnya tentunya yang menjadi sasaran operasi ini antara lain peredaran miras. Kenapa kami atensi juga peredaran miras? Karena hasil evaluasi kami, miras ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya beberapa tindak pidana seperti kejahatan jalanan, kemudian penganiayaan, bahkan tawuran juga biasanya sebelumnya minum miras. Termasuk laka lantas ya, laka lantas juga banyak kasus kecelakaan setelah kita cek sebelumnya terpengaruh oleh minuman keras. Kemudian kasus-kasus lainnya juga seperti perjudian, prostitusi, dan peredaran gelap narkoba. Baik, akan kami sampaikan hasil operasi Pekat sampai dengan hari ini, tanggal 8 Mei 2025. Adapun yang pertama adalah jumlah pelaku yang telah diamankan selama operasi berlangsung adalah sebanyak 53 orang di seluruh Polres ini ya, Polda dan Polres. Ini kita hadirkan sebagian karena beberapa pelaku juga masih statusnya di bawah umur atau status anak. Jadi jumlah pelaku sebanyak 53 orang, dan perinciannya kami mapping berdasarkan kasus-kasus. Yang pertama adalah kasus premanisme. Ini yang terbanyak, sebanyak 26 orang berhasil kami amankan, karena memang di awal kami sampaikan bahwa operasi ini menitik beratkan terhadap aksi-aksi premanisme yang memang merusakkan masyarakat. Kemudian kedua, kasus perjudian sebanyak 5 orang. Selanjutnya kasus prostitusi 9 orang. Kemudian kasus peredaran miras tanpa izin sebanyak 7 orang. Dan terakhir kasus narkoba sebanyak 6 orang. Total seluruh tersangka atau pelaku yang diamankan sebanyak 53 orang. Kemudian dari pelaku yang diamankan, kami dapat mengamankan beberapa barang bukti, antara lain sepeda motor 9 unit, kemudian senjata tajam 2 buah, handphone 22 unit, kemudian minuman beralkohol. Kami tampilkan sebagian di sebelah kiri kami, sebanyak 207 botol, kemudian obat terlarang
187 butir, alat kontrasepsi 11 buah, kemudian kertas rekapan 7 lembar, buku 7 buah, kemudian kartu ATM, rekening koran 1 lembar, dan beberapa barang bukti lainnya tentunya yang terkait dengan kasus-kasus yang berhasil kami ungkap. Kemudian terhadap para pelaku, ini akan kami kenakan pasal yang tentunya berbeda sesuai dengan yang dilakukan oleh para pelaku. Tapi pada intinya kami menerapkan yang pertama untuk premanisme. Untuk premanisme akan disangkakan pasal 368 KUHP terkait pemalakan atau pemerasan. Kemudian pasal 170 KUHP terkait dengan penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang, atau biasa istilahnya umumnya di masyarakat adalah pengeroyokan. Kemudian pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, di mana ancaman dari 3 pasal yang kami terapkan ini rata-rata di atas 5 tahun penjara. Kemudian untuk pasal perjudian, yakni pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Kemudian kasus prostitusi kami sangkakan pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP. Kemudian untuk peredaran miras ilegal atau tanpa izin, kami akan terapkan pasal 492 KUHP. Kemudian untuk narkoba, pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ataupun pasal 113 atau 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Itu pasal yang akan kami sangkakan terhadap pelaku yang diamankan. Kemudian selanjutnya kami menegaskan kembali bahwa Polda DIY berkomitmen akan terus melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat, walaupun nanti operasi akan berakhir tanggal 10 Mei, tapi komitmen kami akan tetap kami laksanakan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan maupun kegiatan rutin lainnya dalam rangka memberantas penyakit masyarakat, khususnya terkait aksi-aksi premanisme dan peredaran miras tanpa izin. Karena ini menjadi target utama kami sesuai dengan perintah Bapak Kapolda. Miras menjadi target utama karena memang menjadi penyebab utama terjadinya beberapa gangguan kamtipmas yang ada di DIY. Kemudian terakhir, kegiatan-kegiatan kepolisian yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan pekat ini, terutama miras dan premanisme tadi, tentunya dapat berhasil maksimal apabila ada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Jogja apabila mengetahui adanya praktek-praktek premanisme ataupun praktek-praktek penyakit masyarakat yang tadi kami sampaikan, antara lain peredaran miras tanpa izin, kemudian perjudian, kemudian prostitusi, termasuk peredaran gelap narkoba, agar dapat melaporkan kepada kami, baik ke Polda ataupun Polres ataupun Polsek, atau untuk kecepatan juga bisa melaporkan ke layanan 110, layanan kepolisian 110, ataupun ke media sosial kami. Saya kira di setiap Polres juga sudah ada media sosial, silakan bisa lewat DM dan sebagainya untuk kecepatan. Semua laporan akan kami proses secara profesional dan transparan sebagai bentuk komitmen kami untuk memberantas penyakit masyarakat, khususnya premanisme dan peredaran miras. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan rekan-rekan apabila ingin bertanya. Saya persilahkan untuk 3 orang pertama, silakan disebutkan nama dan medianya. Silakan.
Jelas ini ya? Iya. Iya. Mungkin Pak Dir bisa membantu menjelaskan terkait premanisme. Baik, Mas, untuk premanismenya adalah warga masyarakat yang melakukan intimidasi, kemudian kegiatan kekerasan terhadap masyarakat yang lainnya, ya, yang kita terapkan dalam unsur pasal 170 dan juga 351. Sifatnya mereka yang meresahkan di tengah-tengah masyarakat, baik itu pemalakan, kemudian melakukan pengancaman dan beberapa kegiatan intimidasi. Dan ini merupakan target operasi dalam operasi Pekat tahun 2025 ini, yang sasarannya sudah ditentukan di awal. Jadi dari target operasi yang sudah ditentukan sampai dengan saat ini sudah 90% yang telah kita tangkap, baik itu yang target operasi maupun non target operasi. Target operasi itu ada 29, non target operasi ada 4 yang telah kita lakukan penindakan. Sejauh ini untuk Satgas Premanisme yang kami amankan belum kami temukan afiliasi dari kelompok tertentu. Ya, sifatnya mereka kelompok kecil yang diawali dari tongkrongan yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Ya, masih ada? Ya, silakan Mas. Baik, ya, tentunya seluruh kawasan yang ada di wilayah Polda DIY ini, baik itu di kawasan wisatawan di jalan-jalan, kemudian di pertokoan, ya, yang selama ini meresahkan pedagang dan juga meresahkan masyarakat wisata yang ingin menikmati liburan di Jogja ini. Ya, masih ada? Pengawasan ya baik, tentunya Polda DIY berkomitmen untuk menindak tegas kepada aksi-aksi premanisme, bentuk-bentuk kekerasan, ya, dalam bentuk apapun. Tentunya kita akan melakukan penindakan walaupun operasi Pekat sampai dengan hari ini hari ke-9, namun nanti akan dilakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk mencegah aksi premanisme yang ada di wilayah hukum Polda DIY.